video kali ini saya akan membuat kue lobak putih atau biasa disebut dengan lobokal. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan like, terus share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan ebi atau udang kecil yang udah dikupas, terus 1 lobak putih, 1 bungkus tepung beras, dan di sini saya sudah menyiapkan bawang goreng. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Dan di sini saya mulai untuk mencuci lobaknya. Sebelum saya kupas, saya cuci terlebih dahulu supaya nantinya lobak dalamnya itu bersih. Nah, untuk kalian hati-hati ya kalau mengupas lobak, takut kena tangan. Dan setelah dikupas pun saya cuci kembali supaya lebih bersih. Setelah dicuci, saya parut dulu seperti ini. Dan ini cukup makan waktu ya. Dan saya langsung skip aja. Nah, ini hampir selesai, sedikit lagi. Nah, ini hampir selesai teman-teman. Hati-hati ya, kalau udah kayak gini nanti mudah terkena tangan. Terus kalau udah selesai, kita masukin deh ke dalam wadah. Nah, di sini saya satuin sama hasil serutan tadi. Dan selanjutnya saya mau bikin adonan tepung berasnya. Di sini saya menggunakan 1 bungkus tepung beras dan beratnya itu sekitar 600 gram atau 6 ons. Setengah kilonya itu lebih 1 ons. Dan orang Taiwan biasanya mengucapkannya itu 1 ijin. Dan saya tambahkan air sebanyak 1800 cc. Dan saya tambahkan 2 sendok garam, terus penyedap rasa kayak masako. Kalau di Indo biasanya menyebutnya masako. Dan ini saya tambahin serbuk lada putih, terus saya kasih 2 sendok gula pasir. Nah, kita aduk sampai dia semua merata, sampai nggak ada kayak ginjalan-ginjalan kayak gitu, gumpalan-gumpalan tepung, biar semuanya itu larut dalam air ya, kurang lebih seperti ini. Udah cukup, kita singkirkan dulu. Dan di sini saya menyiapkan sekitar 10 siung bawang putih. Setelah dikupas saya cuci terlebih dahulu, terus saya potong lembut. Kalau sudah sedikit halus kita singkirkan dulu. Dan di sini saya ambil ebinya, saya potong-potong juga supaya halus, dipotong halus untuk campuran adonannya nanti, karena saya di sini tidak menggunakan daging babi. Dan selanjutnya saya di sini sudah menyiapkan penggorengan untuk menggoreng bawang putih. Kita goreng bawang putih sampai wangi, bukan sampai gosong ya, sampai wangi. Kalau sudah tercium wanginya, kita nanti bisa tambahkan ebi yang kita potong-potong tadi. Nah, udah gitu kita aduk-aduk lagi sampai dia berbau wangi. Terus kalau udah wangi, kita masukin serutan lobak putih tadi sampai dia lembek dan tidak berair. Karena nantinya biasanya meskipun sekarang saya tidak menambahkan air, nantinya dia akan keluar sendiri
air dari lobak itu. Nah, kita diamkan dulu, biarkan dia mengeluarkan air. Nah, kita aduk lagi. Di sini kalian bisa melihat bahwa lobak itu sudah keluar air. Akan tetapi kita jangan langsung masukkan adonannya karena air itu masih banyak dan nantinya bisa mudah basi. Terus rasanya nantinya agak pahit-pahitnya gitu. Nah, kita aduk-aduk sampai air itu kering dan lobaknya itu bisa melembek sendiri. Sesekali kita aduk-aduk supaya tidak kegosongan. Nah, setelah sudah melembek seperti ini dan sudah nggak ada air, kita bisa campurkan adonan tepung beras tadi. Kalau tepung beras sudah masuk ke penggorengan, kita nggak boleh berhenti untuk mengaduk supaya nanti adonannya itu bisa halus, karena dia akan mudah menggumpal dengan serutan lobak tadi. Kita harus terus mengaduk-aduk sampai dia mengental. Nah, kalau udah begini, udah setengah mengental, kita bisa campurkan bawang goreng yang tadi kita udah siapkan. Biar tambah wangi, karena di sini saya tidak ada minyak babi, tidak ada daging babi. Jadi wanginya itu wangi udang ebi sama bawang goreng. Nah, ini udah mulai mengental, kita harus aduk terus supaya adonannya itu tidak menggumpal. Nah, ini hampir jadi. Ini belum matang ya teman-teman, ini baru setengah matang. Nah, kalau udah begini bisa dimatikan apinya dan kita bisa siap-siap untuk mencetak adonan ini. Nah, sekarang kita biarkan dulu dan kita siapkan cetakan untuk kue lobak ini. Di sini saya menggunakan piring seperti ini, terus saya lapisin aluminium foil biar tidak lengket. Nantinya kalau udah matang mudah untuk diambil. Nah, saya sudah menyiapkan 2 piring. Ini saya udah mulai masukin adonan lobak tadi. Saya tekan-tekan biar padat, biar nantinya di dalamnya itu enggak kosong. Nah, seperti ini. Kenapa saya tidak memakai cetakan penampan? Karena nantinya saya itu mengukusnya itu di tengko, bukan di kompor. Jadi lebih mudah, lebih mempersingkat waktu gitu. Nah, hampir jadi seperti ini, udah. Dan di sini saya menyiapkan tengko. Kita masukin 200 ml air. Terus kita masukkan kue lobak tadi. Di sini saya menggunakan 2 chopstick, 2 sumpit untuk menyeket. Dan kita mulai deh untuk memasak. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini dia tuh udah masak, udah pawon. Kita ambil. Kalau kamu tekan-tekan udah nggak ada tepung yang menempel, itu artinya udah matang.
Nah, ini dia sekarang proses akhirnya saya mau potong-potong, evakuasi, dan nantinya mau digoreng. Ya seperti ini, kita potong kecil-kecil sekitar 3-4 cm gitu. Nah seperti ini. Karena ini terlalu tebal, saya belah dua supaya nggak terlalu tebal ya. Dan ini sudah memasuki proses penggorengan kue lobak. Nah di sini saya tidak langsung memakai banyak minyak karena nantinya minyak itu bisa terbang-terbang, maksudnya bisa ngotorin kompor semua. Jadi saya nambahnya nantinya sedikit demi sedikit. Nah kalau udah kayak gini bisa dibalik seperti ini. Sesekali dibolak-balik ya teman-teman biar nggak kegosongan ya, seperti ini kurang lebih. Nah ini dibalik sekali lagi, kalau udah golden brown kita angkat aja. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu resep bikin kue lobaknya. Semoga kalian suka dan bisa membantu kalian untuk membuat kue lobak atau lobokau. Biasanya kalau orang Singapura menyebutnya carrot cake. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini hasilnya. Wassalamualaikum.